Baik, selamat bergabung lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa ketika anak melepaskan pakaiannya sendiri, anak memerlukan serangkaian gerakan yang kompleks, di mana di dalamnya melibatkan kemampuan gerakan halus, gerakan kasar, keseimbangan, dan koordinasi mata tangan. Melepaskan pakaian sendiri pada umumnya mulai dapat dilakukan anak sejak usia 13-24 bulan. Aktivitas melepas pakaian ini merupakan suatu keterampilan yang membutuhkan latihan untuk dapat semakin terampil. Aktivitas ini membutuhkan kemampuan perencanaan dan koordinasi gerak atau disebut juga motor planning. Untuk mengajarkan anak keterampilan ini, kita dapat meminta orang tua mengajarkan secara bertahap. Orang tua perlu menentukan pola gerak melepaskan pakaian yang ingin diajarkan. Misal, untuk melepaskan kaos atau atasan tanpa kancing, pertama, anak menyilangkan tangannya memegang bagian bawah kaos. Kedua, mengangkat kaosnya sampai ke bahu. Ketiga, kemudian mengeluarkan salah satu tangannya dengan cara menariknya ke bawah. Lalu, mengeluarkan tangan satunya. Yang keempat, memegang dan menarik kaos ke arah atas. Melepaskan kaos dari dagu terlebih dahulu, lalu menariknya sampai keluar dari kepala. Nah, dari urutan tersebut, kita bisa mengajarkan anak dengan membantu keseluruhannya dari nomor 1 sampai 3, lalu membiarkan anak menyelesaikan tahap 4 dengan bantuan seminimal mungkin. Jika tahap 4 sudah lancar, kita bisa memberikan bantuan dari tahap 1 dan 2, namun tahap 3 dan 4 anak yang menyelesaikan. Demikian seterusnya sampai anak berhasil mengerjakan semuanya sendiri. Hal ini dalam teori perilaku disebut sebagai proses backward chaining, di mana kita mengajarkan serangkaian perilaku baru dengan dimulai dari langkah yang paling akhir. Seperti contoh melepas baju tadi, kita membantu anak seluruhnya dari tahap 1 sampai 3, kecuali tahap terakhir yaitu tahap 4, di mana kita mengajarkan anak melakukannya sendiri. Mari kita lihat contoh video stimulasi yang satu ini. Sekarang kita ganti bajunya, oke? Yuk sini, piawai. Tarik ya bajunya ke atas. Nih, pegang tangannya satu, ya. Oke, tangannya masukin sini, masukin sini. Aha, satu lagi masukkan. Oke, sudah selesai baju. Dapat kita lihat pada video tadi, orang dewasa membantu anak melepaskan kaos dari mengangkat kaos sampai hampir tahap terakhir, yaitu melepaskan dari kepala. Nah, di tahap melepaskan dari kepala, orang dewasa sudah tidak lagi memberikan bantuan dan membiarkan anaknya melakukan sendiri. Nah, inilah tahap pertama dari backward chaining. Nanti setelah anak bisa, di percobaan berikutnya, orang dewasa dapat berhenti memberikan bantuan di 2 tahap berikutnya. Dan demikian seterusnya dikurangi bantuan yang diberikan sampai akhirnya anak bisa melakukannya sendiri. Baik, seperti itulah contoh stimulasi anak melepaskan pakaian. Pada usia ini, anak tidak diminta bisa membuka resleting atau baju berkancing, sehingga sangat wajar ketika anak belum bisa melakukannya. Ketika anak belum bisa, masih sangat boleh untuk dibantu membukakan setengah, baru kemudian anak melanjutkan sendiri, di mana ini juga merupakan bagian dari stimulasi. Aktivitas melepaskan baju ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri anak. Dalam proses melepas dan memakai baju, anak membutuhkan orang tua yang memberikannya kepercayaan dan kesempatan bahwa anak dapat melakukannya sendiri. Di tahap ini, peran orang tua lebih untuk memberikan kesempatan, tanggap untuk memberikan bantuan minimal saat anak membutuhkannya, dan memberikan pujian saat anak berhasil, atau memberikan dukungan saat anak menghadapi tantangan atau kesulitan. Wih, hebat, bisa dibuka. Dengan demikian, anak akan berkembang kepercayaan dirinya dan perasaan mampu untuk melakukan banyak hal secara mandiri. Namun sebaliknya, apabila orang tua lebih banyak melarang, seringkali menyalahkan,
terlalu banyak membantu atau bahkan mengambil alih segala aktivitas anak, maka yang berkembang dalam diri anak adalah rasa malu dan keraguan-raguan saat harus melakukan sesuatu. Untuk mendukung anak mengembangkan kemandiriannya, orang tua atau orang dewasa di sekitar anak dapat menyediakan baju yang dapat dipakai dan dilepaskan dengan lebih mudah oleh anak. Seperti kaos yang agak longgar pada bagian leher, baju yang tidak berkancing pada awalnya, atau celana yang cukup lebar untuk kakinya supaya bisa keluar masuk dengan mudah tanpa tersangkut. Ketika anak tersangkut dengan bajunya, orang tua dapat menawarkan bantuan dengan tenang. Pada awalnya, bantuan fisik akan sangat berguna bagi anak. Namun, orang tua dapat mengurangi bantuan fisik secara perlahan sampai akhirnya anak bisa melepas atau memakai bajunya sendiri. Usahakan untuk memiliki jadwal rutin untuk mengganti baju. Misalnya pagi dan sore hari sebelum mandi atau malam hari ketika hendak tidur dan ketika habis dari bepergian. Hal ini selain untuk memberikan kesempatan berlatih yang banyak, juga membantu membangun keteraturan dan membantu melatih kedisiplinan anak. Baik, karena waktu untuk sesi ini sudah habis, maka kita akhiri dulu kuliah sesi ini ya. Terima kasih.